Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Kustiani dengan NRP 5822321437 dari Prodi TPHD. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal, ciri-ciri, metode uji, ataupun kualifikasi protein. Nah, protein merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang saling dihubungkan dengan ikatan peptida. Protein juga merupakan biopolimer yang berlimpah di dalam sel makhluk hidup, sekitar 40-70% berat sel, dan memiliki bermacam-macam fungsi. Adapun ciri-ciri protein yaitu yang pertama, berat molekulnya besar hingga mencapai ribuan bahkan jutaan sehingga merupakan suatu makromolekul. Jadi jika protein ini memiliki berat yang sangat besar, yang sangat banyak pula sampai ribuan, maka ini tuh bisa disebut sebagai makromolekul. Nah, yang kedua, umumnya terdiri dari 20 macam asam amino. Asam amino tersebut berikatan secara kovalen satu dengan yang lainnya dalam variasi urutan yang bermacam-macam, membentuk suatu rantaian polipeptida. Yang ketiga, ada ikatan kimia lainnya. Ikatan kimia lainnya mengakibatkan terbentuknya lengkungan-lengkungan rantai polipeptida menjadi struktur 3 dimensi protein. Sebagai contohnya yaitu ikatan hidrogen dan ikatan ion. Dan yang terakhir, struktur tidak stabil terhadap beberapa faktor antara lain pH, radiasi, temperatur, dan pelarut organik. Berikut merupakan struktur protein. Protein ada 4 struktur yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuartimer. Berikut merupakan penjelasannya. Struktur primer merupakan susunan linear asam amino dalam protein yang berikatan kovalen. Struktur primer terbentuk melalui ikatan antara gugus amino dengan gugus A karboksil. Ikatan tersebut dinamakan ikatan peptida atau ikatan amida. Struktur ini dapat menentukan urutan suatu asam amino dari suatu polipeptida. Nah, struktur primer ini bentuknya memanjang seperti ini ya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah struktur sekunder. Merupakan bentuk 3 dimensi karena rantai polipeptida yang terlipat-lipat. Struktur ini merupakan kombinasi antara struktur primer yang linear distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus CO dan NH di sepanjang tulang belakang polipeptida. Yang ketiga adalah struktur tersier, merupakan struktur 3 dimensi yang berasal dari gabungan beberapa struktur sekunder yang membentuk satu rantai polipeptida. Struktur distabilkan oleh 4 macam ikatan, yakni ikatan hidrogen, ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan hidrofobik. Dalam struktur ini, ikatan hidrofobik sangat penting bagi protein. Yang terakhir adalah struktur kuartimer. Struktur ini dibentuk oleh 2 atau Jadi protein ini ada yang bisa larut dalam air, ada pula yang tidak bisa larut dalam air. Tetapi protein itu tidak bisa juga larut di dalam lemak. Selanjutnya, bila ditambahkan garam, daya larut berkurang. Akibatnya protein terpisah sebagai endapan. Peristiwa ini disebut salting out. Nah, bila dipanaskan lalu ditambahkan alkohol, maka akan mengumpal. Jadi jika protein ini dipanaskan lalu ditambahkan alkohol, protein ini akan menggumpal. Nah, yang terakhir, protein dapat bereaksi dengan asam basa. Berikut adalah klasifikasi protein. Ada 3 klasifikasi protein. Yang pertama adalah protein struktural. Protein ini berfungsi struktural, misalnya kolagen, keratin, dan lain sebagainya. Yang kedua ada protein fungsional. Protein yang mengajarkan fungsi tertentu, misalnya enzim, hormon, dan lain sebagainya juga. Yang ketiga adalah protein transport dan penyimpanan. Ini merupakan dari bagiannya adalah hemoglobin, mioglobin, dan ferritin. Nah, untuk berikutnya, klasifikasi protein ini juga ada yang berdasarkan sebagai fungsi biologis dan ada pun juga yang berdasarkan daya larutan. Nah,
Jika yang berdasarkan fungsi biologis, yang pertama adalah enzim. Enzim tersebut merupakan ribonuklease dan tripsin. Yang kedua adalah protein transport, yaitu hemoglobin, mioglobin, serum, albumin. Yang ketiga adalah protein nutrien dan penyimpanan, yaitu gliadin, gandum, ovalbumin atau telur, kasein atau susu, ferritin atau jaringan hewan. Yang keempat ada protein kontraktil, yaitu aktin dan gatubulin. Yang kelima adalah protein struktural, yaitu kolagen, keratin, fibrion. Nah, yang keenam ada protein pertahanan atau antibodi, fibrinogen, dan trombin atau bisa ular. Yang terakhir adalah protein pengatur, yaitu hormon insulin dan hormon paratiroid. Nah, jika untuk berdasarkan daya larutan, yang pertama itu adalah albumin, yaitu larutan air mengendap dengan garam konsentrasi tinggi. Jadi albumin ini di dalam larutan air mengendap tapi dengan garam dengan konsentrasi yang tinggi. Yang kedua adalah globulin, tidak larut dalam air, dalam garam encer, yang kedua, yang selanjutnya adalah berdasarkan daya larutan. Nah, yang berdasarkan daya larutan yang pertama adalah albumin, yaitu larutan air mengendap dengan garam konsentrasi tinggi. Yang kedua adalah globulin, tidak larut air, larut dalam garam encer, mengendap dalam larutan garam konsentrasi tinggi. Yang ketiga adalah glutelin, tidak larut dalam larutan netral, larut asam dan basa encer. Yang keempat ada gliadin, prolamin, larutan etanol 7-8%, tidak larut air, dan etanol 100%. Yang kelima, histon, larutan air tidak larut dalam amonia encer, dapat mengendap dalam pelarut protein lainnya. Yang keenam, protein, larut dalam air dan terkoagulasi oleh panas, bersifat basa kuat, dengan asam kuat, membentuk garam kuat, dapat berikatan dengan asam nukleat menjadi nukleoprotamin atau spermaikan. Nah, yang terakhir adalah metode uji protein. Ada tiga cara untuk metode pengujian protein. Yang pertama adalah uji Biuret. Uji ini merupakan menentukan perbedaan ikatan peptida dalam suatu zat. Metode ini didasarkan pada reaksi Biuret, di mana struktur peptida yang mengandung setidaknya 2 ikatan peptida menghasilkan warna ungu ketika diolah dengan CuSO4. Nah, yang kedua adalah uji Sandhoff-Proteage. Didasarkan pada reaksi antara gugus aromatik dalam asam amino dengan HNO3 pekat dengan pemanasan untuk menghasilkan turunan nitro yang berwarna kuning pekat. Nah, yang terakhir ada uji nitrit. Uji ini didasarkan pada 2 molekul nitrin yang bereaksi dengan asam alfa amino bebas untuk menghasilkan warna ungu tua biru yang dikenal sebagai ungu ruhem. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.